awal tahun 2017 ini, Kominfo memblokir sejumlah situs media Islam, di antaranya Islam Post, Kiblatnet, Hua Islam, dan sejumlah situs berita Islam lainnya. Menanggapi hal ini, Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia, Tengku Zulkarnain menilai pemblokiran media, khususnya media Islam, yang dilakukan pemerintah telah mengkhianati nilai-nilai reformasi. Tujuan reformasi itu di Indonesia adalah untuk menghancurkan atau memutuskan belenggu-belenggu kezaliman dan kediktatoran pemerintah. Itulah tujuan reformasi yang menggerakkan sehingga terjadinya reformasi, dan itu tidak bisa dipungkiri 90% hampir ya orang Islam semua. Oleh karena itu ketika reformasi sudah berhasil dan kita sudah hidup di zaman reformasi yang serba terbuka ini, pemblokiran terhadap situs-situs berita, khususnya situs Islam, adalah mengkhianati amanat reformasi. Apa kita mau kembali lagi ke zaman diktator? Dan ini tidak selayaknya dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Kominfo seharusnya berdiri sebagai pembimbing, bukan tiba-tiba ujung-ujung main blokir aja kayak fasis Mussolini aja di Italia sana. Jadi ini harus mereka sadari betul. Kalau tidak ada media kan negeri ini jadi apa? Apalagi terjadinya ada media-media lain di luar media mainstream, karena dirasakan media mainstream itu tidak mewakili suara masyarakat banyak. Sekarang kita tidak menuduh, tapi kan kita setiap hari baca ya media-media massa, isinya itu berpihak kepada konglomerat, bahkan mafia-mafia ekonomi, mafia-mafia budaya gitu kan. Tidak pernah mengkritik soal BLBI, tidak muncul, ya kan? Soal terorisme, ya, yang selalu dikaitkan dengan Islam, separatisme, Papua Merdeka dan sebagainya tidak tidak diadakan kritik. Ekonomi yang sekarang murah-marit, ya, yang sesuai dengan janji kampanye Presiden Jokowi kan bahwa segala sesuatu akan murah. Sandang pangan, papan, makanan, segala macam, nyatanya kan enggak. Cabai rawit 100.000, daging 120.000, beras 12.000, dan ini tidak ada gerakan apa-apa. Itu pemerintah mana? Masuk, diizinkan impor daging dari India, 20.000 rupiah di India 1 kilo daging. Tiba-tiba keluar setelah izin diberi, apa kata asosiasi pengimpor daging? Impor daging India bukan berarti harga daging akan berubah jadi murah. Nah, kalau gitu untuk apa? Diberi izin puluhan ribu ton diimpor daging yang hanya 20.000 rupiah dari India sampai sini tetap 120.000. Untuk apa? Kan memperkaya mafia. Adakah gerakan pemerintah? Tidak ada. Apakah ada gerakan dari media-media mainstream, televisi nasional, koran-koran besar nasional? Tidak ada. Nah, inilah diperlukan media-media di luar media mainstream ini untuk sebagai penyeimbang, balancing. Ya, kalau nggak ada ini kan nggak ada balance, ya. Kalau nggak ada balance kan terjadi ketimpangan. Nah, ini tidak bisa dipungkiri. Di Australia itu daging harganya $35 Australia, $3,5 Australia, 35.000 rupiah, sampai sini 120.000. Dari India 20.000 rupiah, sampai ini 120.000. Kok sepertinya sampai 5 kali lipat, 4 kali lipat? Ini mesti ada mafia di tengah-tengah. Adakah media yang membicarakan ini? Tidak ada. Nah, jadi saya pikir kezaliman besar dan pengkhianatan terhadap reformasi ketika terjadi pemblokiran terhadap media-media. Seandainya ada media yang dilihat agak radikal menurut hitungannya siapa? Tidak satupun yang tertuduh sebagai teroris itu dibawa ke pengadilan kan sekarang ini setelah Al-Hodi. Semuanya mati ditembak di tempat, mati ditembak di empang, mati dipukuli, tulang rusuknya tembus ke jantung. Dan tidak ada media mainstream yang mengkritik itu. Gini, jadi saya tidak setuju dan sangat menyesalkan tindakan arogansi dengan pemblokiran terhadap situs-situs
Mitra khususnya Mitra Islam yang masih membawa kepentingan rakyat. Jika terjadi ada media-media yang melanggar aturan, ya diberi peringatan dong, peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga. Kalau langsung berangus saja, kalau berangus itu kan rezim fasis Mussolini atau Hitler. Ya kita lihat aja, tapi sampai 2017 ini, hampir 3 tahun pemerintahan Jokowi memang sangat mengecewakan. Apalagi Caimin, partai pendukung pertama mereka, PKB, sudah mengatakan was-was. Caimin sudah ngomong, was-was dengan gerakan presiden ini yang tidak ada gregetnya, kira-kira. Terhadap ekonomi umat, terhadap kepentingan bangsa, bahkan lebih banyak negatifnya terhadap kepentingan NKRI. Di waktu yang sama, Wasekjen MUI Bidang Hukum Amir Syah Tambunan meminta MUI Solo untuk lebih proaktif dalam membela wartawan Panjimas Ranu Muda Adi Nugroho yang ditangkap oleh kepolisian Jawa Tengah usai meliput aksi menertibkan penyakit masyarakat di diskotik Social Kitchen Solo. Ke MUI Kota Solo bahwa beliau memang anggota Komisi Uhwah. Ya, sebagai wartawan Panji. Ya. Pertama kita menyesalkan penangkapan yang patut diduga tidak punya prosedur. Itu SOP ya. Dan beliau kan dalam keadaan meliput. Hal ini kita nyatakan karena pertama kita tahu bahwa kepolisian Republik Indonesia itu adalah pelindung, pengayom rakyat dari, oleh, dan untuk rakyat. Ya. Nah, oleh karena itu asas praduga tak bersalah harus dikedepankan supaya upaya-upaya penegakan hukum untuk menciptakan rasa keadilan setiap orang itu dapat terwujud.